Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Letika, NPM 2075035. Pada kesempatan kali ini saya ingin membahas sedikit materi tentang akuntansi sektor publik dalam struktur laporan keuangan pemerintah daerah. Di slide pertama ini kita membahas tentang pengertian akuntansi sektor publik. Pengertian akuntansi untuk sektor publik adalah suatu proses pengumpulan, pengklasifikasian, analisis, dan pembuatan laporan pengelola keuangan dalam lembaga publik. Laporan pengelola keuangan ini nantinya digunakan lembaga publik untuk memberikan informasi keuangan pada pihak yang membutuhkan. Jadi, laporan keuangan ini sangat bermanfaat dan sangat membantu pada saat adanya pengambilan suatu keputusan. Dengan kata lain, pengertian akuntansi untuk sektor publik juga yaitu entitas-entitas yang tidak berorientasi mencari laba, tetapi lebih untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat loh. Lalu di slide kedua, di sini kita membahas tentang contoh akuntansi sektor publik. Adapun contohnya yaitu entitas yang bentuknya adalah yayasan, kemudian pemerintah daerah, pemerintah pusat, sekolah, rumah sakit, universitas. Tetapi tidak semua rumah sakit itu sektor publik loh. Rumah sakit yang berbentuknya perseroan itu adalah sektor swasta atau milik swasta. Selanjutnya di sini ada akuntansi pemerintahan dan siklus akuntansi daerah. Pada tahun 2005 diterbitkannya pernyataan standar akuntansi pemerintahan seperti akuntansi modern berbasis accrual dan double entry. Kemudian disempurnakan dengan peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2010 tentang pernyataan standar akuntansi pemerintahan yang mengatur bagaimana pelaksanaan, perlakuan, pengukuran, pencatatan, penyajian, dan pelaporan transaksi keuangan di pemerintahan. Lalu di slide berikutnya yaitu kita membahas tentang pengertian akuntansi pemerintahan. Adapun SAP yaitu standar akuntansi pemerintahan adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Adapun pengertian dari akuntansi pemerintah yaitu sebuah kegiatan jasa dalam rangka menyediakan informasi kuantitatif terutama bersifat keuangan dari entitas pemerintahan guna pengambilan keputusan ekonomi yang nalar dan pihak-pihak berkepentingan atas berbagai alternatif tindakan. Lalu yang kedua yaitu sistem akuntansi pemerintahan, yaitu merupakan serangkaian prosedur mulai dari pengumpulan data, pencatatan, pengiktisaran, dan pelaporan posisi keuangan dan keuangan pemerintah daerah. Selanjutnya yaitu ada peran laporan keuangan. Jadi dalam peran laporan keuangan itu menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh pemerintah daerah selama satu periode pelaporan. Jadi kita dapat mengetahui loh uang yang dikelola oleh suatu pemerintah selama satu periode. Selain itu juga kita dapat membandingkan realisasi pendapatan dan belanja dengan anggaran yang ditetapkan, menilai kondisi keuangan efektivitas, efisiensi pemerintah daerah. Lalu di sini ada peran laporan keuangan yaitu ada akuntabilitas, di mana akuntabilitas itu menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh pemerintah daerah selama periode pelaporan. Lalu yang kedua itu manajemen. Apa sih itu manajemen? Yaitu manajemen itu membantu manajemen pemerintah daerah, pengelolaan pemerintah daerah dan pengambilan suatu keputusan. Lalu ada transparansi, di mana pengelolaan keuangan suatu daerah itu dilakukan secara netral atau bersifat terbuka, apa saja yang dilakukan dengan uang yang ada berapa. Lalu yang keempat itu ada keseimbangan generasi. Selanjutnya ada tujuan laporan keuangan. Tujuan laporan keuangan yang pertama itu menyediakan informasi mengenai apakah penerimaan terlibat berjalan cukup untuk membiayai seluruh pengeluaran. Yang kedua itu menyediakan informasi mengenai apakah cara memperoleh sumber daya ekonomi dan lokasinya telah sesuai dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan perundang-undangan. Lalu yang ketiga itu ada menyediakan informasi mengenai bagaimana pemerintah daerah mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya dan lain sebagainya. Lalu selanjutnya di sini ada penggunaan dan kebutuhan informasi itu terdiri dari masyarakat, yang kedua ada wakil rakyat atau lembaga pengawas BPKP dan lembaga pemeriksa keuangan yaitu BPK.
Ada pihak yang memberi atau berperan dalam proses donasi, investasi, dan pinjaman. Lalu yang keempat juga ada pemerintah. Lalu di sini kita membahas tentang karakteristik kualitatif laporan keuangan. Nah, yang pertama itu ada relevan. Arti dari relevan yaitu manfaat umum, umpan balik, manfaat prediktif, tepat waktu, dan lengkap. Lalu yang kedua itu andal. Andal itu diartikan jujur dan dapat diverifikasi kebenarannya dan dapat dibuktikan kebenarannya. Lalu yang ketiga dapat dibandingkan. Jadi angka-angka di dalam laporan keuangan itu dapat dibandingkan di tahun sebelumnya sehingga kita dapat menarik suatu kesimpulan yang tepat. Lalu yang keempat itu dapat dipahami. Selanjutnya prinsip akuntansi dan pelaporan keuangan. Ada dua basis di dalam prinsip akuntansi dan pelaporan keuangan. Jadi yang pertama itu basis cash, yaitu untuk mencatat laporan realisasi anggaran. Lalu yang kedua itu ada basis aktual, itu untuk memenuhi laporan operasional. Jadi setiap pencatatan kas itu selalu dilakukan dua kali. Ada dua kali pencatatan dan juga dua kali penjurnalan. Jadi dilakukan dua kali. Adapun jenis dan bentuk laporan keuangan daerah ada 7 yang wajib kita ketahui atau yang ada di dalam suatu pelaporan keuangan daerah. Yang pertama itu ada laporan realisasi anggaran yaitu LRA, yang kedua itu ada laporan perubahan saldo atau laporan perubahan saldo anggaran lebih atau LPSAL, lalu yang ketiga itu ada laporan operasional atau LO, yang keempat itu ada laporan perubahan ekuitas, yang kelima ada neraca, yang keenam ada laporan arus kas atau LPAK, lalu yang terakhir yang ketujuh itu ada catatan atas laporan keuangan atau CALK. Baik, materi selanjutnya membahas sedikit tentang struktur keuangan pemerintah daerah. Sebelum kita membahas tentang struktur laporan keuangan pemerintah daerah, ada lalu penyusunan laporan keuangan yang terdiri dari 1 transaksi, kedua jurnal, ketiga posting buku besar, yang keempat neraca saldo, yang kelima membuat penyesuaian, yang keenam ada laporan keuangan, lalu yang ketujuh ada jurnal penutup, dan terakhir itu ada jurnal pembalik. Lalu di pembahasan selanjutnya kita membahas tentang laporan keuangan pemerintah Provinsi Lampung tahun 2020. Jadi di sini saya mengambil contoh laporan keuangannya suatu pemerintah daerah yaitu Provinsi Lampung pada tahun 2020. Yang telah diaudit. Jadi di sini sudah saya jelaskan di slide sebelumnya di mana laporan keuangan pemerintah daerah itu terdiri dari laporan realisasi anggaran atau LRA, lalu yang kedua itu ada laporan perubahan saldo anggaran lebih atau LPSAL, lalu yang ketiga itu ada neraca, lalu yang keempat itu ada laporan operasional atau LO, yang kelima itu ada laporan perubahan ekuitas atau LPE, yang keenam itu ada laporan arus kas atau LPAK, lalu yang terakhir itu ada CALK atau catatan atas laporan keuangan. Jadi di sini kita membahas tentang laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja. Jadi untuk judulnya terdiri 4 baris, di mana baris pertama ini nama entitas. Jadi nama entitasnya di sini pemerintahan Provinsi Lampung. Di baris kedua ini ada judul laporan, di mana di sini kita membahas tentang judul laporan realisasi anggaran, pendapatan dan belanja atau LRA, pendapatan dan belanja. Untuk periodenya itu yaitu untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2020 dan 2019. Untuk satuan itu sendiri yaitu dalam satuan rupiah. Jadi di sini dalam LRA ini menggunakan disusun dengan cash basis pada suatu LRA pemerintah daerah. Jadi sumber duit dari LRA ini didapat dari pendapatan asli daerah, didapat dari belanja, lalu didapat dari biaya transfer lain-lain, biaya transfer, lalu ada terdapat dari biaya dan biaya transfer. Jadi jumlah pendapatan asli daerah.
yang sah. Nah, lalu di sini ada pendapatan asli daerah, terdiri dari pendapatan pajak daerah, pendapatan retribusi daerah, pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan ada juga lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Lalu ada jumlah pendapatan asli daerah. Jadi jumlah pendapatan yang sah ini sebesar 13.915.344.735 perak ini dialokasikan untuk belanja operasi, belanja modal, dan belanja tak terduga, di mana belanja operasi ini terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, dan jumlah belanja operasi. Sedangkan untuk belanja modal itu sendiri terdiri dari belanja tanah, belanja peralatan dan mesin, belanja gedung dan bangunan, belanja jalan, irigasi dan jaringan, lalu ada belanja aset tetap lainnya. Kalau untuk belanja tak terduga ini untuk biaya penanganan suatu bencana alam yang terjadi, contohnya ada bencana longsor, lalu ada bencana banjir yang tidak terduga. Jadi pendapatan belanja dikurangi belanja dikurang transfer akan muncul surplus dan defisit, di mana di sini ada penerimaan pembiayaan. Penerimaan pembiayaan ini digunakan untuk menutupi defisit. Lalu untuk pengeluaran pembiayaan ini sendiri juga untuk menggunakan surplus atau kas keluar. Jadi di sini terdapat ya silpanya 0 atau sisa lebih pembiayaan. Jadi pada saat silpanya 0, suatu pemerintah itu tidak mempunyai uang bebas gitu. Lalu di sini yang kedua itu adalah laporan perubahan saldo anggaran lebih, yaitu LPSAL pada periode 31 Desember 2020 dan 2019. Di mana untuk LPSAL ini sendiri pendapatan terdapat ringkasan, bentuk dari ringkasan LRA tadi, bentuk dari ringkasan pendapatan dan ringkasan belanja yang tercantum dalam laporan perubahan saldo anggaran lebih. Lalu yang ketiga itu ada laporan operasional. Di sini laporan operasional untuk periode untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2020 dan 2019. Di mana di sini terdiri pendapatan laporan operasional, yaitu terdiri pendapatan asli daerah, yaitu ada pendapatan pajak daerah, laporan operasional, lalu ada pendapatan retribusi daerah, laporan operasional, ada hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, laporan operasional, dan ada lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, laporan operasional. Lalu juga ada pendapatan transfer, ada juga beban, yaitu beban operasi, ada surplus atau defisit kegiatan operasional. Jadi di dalam laporan operasional ini terjadi dua pencatatan atau dua penjurnalan, yaitu LRPS basis dan accrual basis. Jadi untuk beban operasi itu sendiri terdiri dari beban pegawai, beban persediaan, beban jasa, beban pemeliharaan, beban perjalanan dinas, beban bunga, beban subsidi, beban hibah, beban bantuan sosial, dan beban penyisihan dan amortisasi, serta beban penyisihan piutang dan beban transfer, serta beban lain-lain. Nah, untuk laporan operasional sendiri, yaitu pendapatan dikurangi beban akan
menjadi surplus defisit. Nah, beban ini sendiri juga merupakan uang kas pengeluaran yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah dalam rangka kegiatan operasional dan tidak akan mendapatkan kembali serta akan menikmati suatu manfaat di kemudian hari secara langsung. Nah, untuk pos luar biasa. Jadi surplus kegiatan operasional ditambah atau dikurangi surplus defisit kegiatan operasional dikurangi pos luar biasa maka akan menjadi surplus atau defisit. Dikurangi ini maka akan menghasilkan surplus atau defisit. Lalu yang keempat itu ada laporan perubahan ekuitas yang terdiri dari ekuitas awal, surplus atau defisit, laporan operasional. Jadi di dalam sini ini mencakup ekuitas awal, yaitu ekuitas awal ini didapat dari angka tahun lalu. Jadi ekuitas awal ditambah dengan surplus defisit laporan operasional akan menjadi ekuitas akhir. Jadi maksudnya ekuitas awal ini ditambah dengan surplus defisit laporan operasional maka dia akan menghasilkan ekuitas akhir begitu. Jadi gitu, kurang lebih seperti itu. Jadi untuk pembahasan yang kelima tuh ada neraca. Di sini neracanya sangat rinci sekali, dimana terdiri ada aset dan aset lancar. Aset terdiri dari aset lancar, dimana aset lancar terdiri dari kas di KS daerah, kas di bendara pengeluaran, kas di bendara penerimaan, kas di BLUD, lalu ada kas di bendara BOS, kas lainnya serta ada investasi jangka pendek, piutang pajak, penyisian piutang pajak, lalu ada piutang pajak neto, piutang retribusi, penyisian piutang retribusi neto, beban dibayar di muka, bagian lancar tagihan penjualan angsuran, penyisian bagian lancar tagihan. Kalau ada penjualan angsuran, ada bagian lancar tagihan penjualan angsuran neto, bagian lancar TP TGR, penyisian bagian lancar TP TGR, bagian lancar TP TGR neto, piutang lainnya, penyisian piutang lainnya neto, dan ketersediaan. Lalu ada jumlah aset lancar. Lalu juga di sini ada investasi jangka panjang, terdiri dari investasi yang permanen, yaitu ada dana bergulir. Lalu di sini juga ada investasi permanen yang terdiri dari penyertaan modal pemerintah, investasi permanen lainnya, serta ada jumlah investasi jangka panjang. Di mana tadi ada aset lancar, di sini aset tetap. Aset tetap itu sendiri terdiri dari tanah, peralatan mesin, gedung dan bangunan, jalan irigasi dan jaringan. Aset tetap lainnya setelah ada konstruksi dalam pengerjaan, akumulasi instan, dan jumlah aset tetap. Ada dana cadangan, terdiri dari dana cadangan dan jumlah dana cadangan. Ada aset lainnya. Aset lainnya terdiri dari tagihan penjualan angsuran, tagihan tuntutan ganti kerugian daerah, kemitraan dewan pihak ketiga, dan aset tidak berwujud, serta ada amortisasi, aset tidak berwujud neto, aset lainnya, dan penyisian piutang aset lain-lain. Ada akumulasi penyusunan aset lain-lain dan aset lain neto. Jumlah aset lainnya itu ada jumlah aset. Ada kewajiban jangka pendek, kewajiban jangka panjang, ada jumlah kewajiban, ekuitas, jumlah ekuitas, dan jumlah kewajiban dan ekuitas. Ada laporan arus kas.
Laporan arus kas pemerintah Provinsi Lampung. Laporan arus kas untuk periode tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2020 dan 2019. Di sini ada arus kas dari aktivitas operasi, ada jumlah arus masuk kas, lalu di sini ada arus kas bersih dari aktivitas operasi, yaitu ada arus kas dari aktivitas investasi atau investasi aset. Lalu ada jumlah arus masuk kas. Lalu ada arus kas bersih dari aktivitas investasi juga. Di sini juga ada arus kas dari aktivitas pendanaan atau pembiayaan, ada arus masuk kas, ada jumlah arus masuk kas, ada arus kas keluar, lalu ada jumlah arus kas keluar, lalu ada arus kas bersih dan aktivitas pendanaan serta pembiayaan atau pembiayaan maksudnya. Lalu di sini ada arus kas dari aktivitas transitoris atau non arus kas masuk kas. Sangat detail sekali. Lalu yang terakhir ada catatan atas laporan keuangan. Jadi sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.